Halo guys, sekarang kita lagi di Taman Botani Batu Raden. Nah, jangan lupa membeli tiket masuk ya. HTM-nya cukup 5.000 dan bebas biaya parkir loh. Taman Botani Batu Raden merupakan kawasan wisata yang berbasis konservasi, di mana fokusnya pada pelestarian flora dan edukasi. Di Taman Botani Batu Raden terbagi menjadi 4 greenhouse. Salah satunya greenhouse 1 yang merupakan greenhouse tanaman maja yang merupakan tanaman langka. Selain maja, terdapat pula tanaman lain seperti begonia, beringin dolar, Gustavia superba, buah merah Papua, dan anggrek tebu. Di sini juga ada beruang yang tersusun dari rumput loh. Keren banget bukan? Dalam hal ini, Taman Botani mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengelola greenhouse, petugas kebersihan, hingga pedagang di kantinnya loh. Ekowisata di Taman Botani Batu Raden berperan penting dalam memberikan edukasi kepada wisatawan melalui kegiatan berbasis konservasi dengan menyediakan papan informasi taksonomi tiap spesies, berupa sejarah dan manfaat spesies tersebut. Selain itu, koleksi tanaman tematik seperti anggrek, kaktus, dan maja juga dapat mengenalkan kepada pengunjung keanekaragaman hayati serta pentingnya menjaga kelestarian spesies. Keindahan koleksi tanaman menunjukkan bagaimana alam dapat menjadi daya tarik utama Taman Botani Batu Raden. Melalui keanekaragaman bentuk, warna, dan fungsi setiap tumbuhan, pengunjung tidak hanya menikmati pemandangan. Sekarang ke Greenhouse 2 yuk, ada apa aja sih di sana? Nah, di Greenhouse 2 ini adalah koleksi tanaman anggrek, seperti anggrek vanda, dendrobium, dan phalaenopsis atau yang kita kenal dengan anggrek bulan. Semuanya menampilkan warna dan bentuk bunga yang sangat indah. Selain itu, ada juga kantung semar, tanaman karnivora unik yang mampu menangkap serangga dengan bentuk daunnya seperti perangkap. Tak kalah menarik, di bagian luar greenhouse ini juga terdapat bunga matahari loh, yang menambah kesan hangat pada Greenhouse 2. Kita akan mendapatkan pengalaman edukatif tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan konservatif, mengajarkan kita untuk mencintai serta menjaga kelestarian alam. Inilah yang membuat Taman Botani bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sarana pembelajaran tentang pentingnya ekowisata yang berkelanjutan. Halo, selanjutnya, ayo kita kunjungi greenhouse ketiga ini. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Yuk kita lihat. Nah, di greenhouse 3 ini, kalian akan melihat berbagai macam tanaman bonsai dan bromelia. Kalian bisa menikmati deretan bonsai dari berbagai jenis tanaman yang dibentuk dengan penuh ketelatenan hingga menjadi karya seni hidup. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai macam tanaman dari jenis bromelia. Tanaman di greenhouse ini dilengkapi dengan papan informasi yang menginformasikan mengenai jenis atau keterangan dari beberapa tanaman yang berada di dalamnya. Selain itu, papan informasi ini dilengkapi dengan barcode sehingga memudahkan kalian untuk mengakses, membaca, ataupun mempelajarinya. Lebih dari sekedar tempat wisata, greenhouse ini menjadi bagian penting dari upaya konservasi keragaman hayati, karena tidak hanya melestarikan berbagai spesies tumbuhan, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya merawat alam secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke Greenhouse 4 nih. Greenhouse 4 menampilkan koleksi tanaman yang biasanya dapat bertahan hidup di daerah kering seperti kaktus, lidah buaya, dan lidah mertua dari berbagai spesies. Tanaman-tanaman ini memiliki ciri khas, yaitu permukaannya dilapisi kutikula atau lilin yang membuatnya tahan terhadap kekeringan. Selain unik dan indah, koleksi ini menjadi bukti bagaimana tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Lalu, bagaimana sih konservasi keanekaragaman hayati dalam kawasan konservasi? Di mana dalam hal ini kawasan konservasinya adalah Taman Botani. Jadi, konservasi keanekaragaman hayati di Taman Botani dilakukan dengan mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik tanaman hias, bonsai, kaktus, anggrek, maupun spesies langka. Tanaman-tanaman ini dirawat di greenhouse sesuai kebutuhan habitatnya, diperbanyak melalui teknik budidaya, serta dijadikan sarana penelitian dan edukasi. Saya dari Taman Botani Batu Raden. Kebetulan Taman Botani Batu Raden itu berdiri pada tahun 2022. 24 Desember itu Taman Botani udah berdiri. Terus di situ ada 4 unggulan tanaman langka, yaitu ada di greenhouse 1, greenhouse 2 ada anggrek, terus greenhouse 3 ada bonsai, dan greenhouse 4 ada kaktus, dan ada sekitarnya ada tanaman-tanaman langka seperti matoa, maja, dan lain-lain. Pokoknya datang aja ke Taman Botani. Kamu butuh tempat healing yang bisa sambil belajar, Yang suasananya adem, yang lengkap fasilitasnya, dan harganya yang terjangkau. yuk mengenai baik.